Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Marcella dengan NIM C1C021027 akan menyampaikan materi keperilakuan mengenai aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai yang pertama ada proses pengambilan keputusan, yang kedua ada asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi, yang ketiga ada pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar, yang keempat ada peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan, dan yang kelima ada peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Baiklah, kita masuki ke materi pertama yaitu mengenai proses pengambilan keputusan. Belkowitz 1989 dalam Lubis 2017 menjelaskan satu dari beberapa peran akuntansi keperilakuan adalah menekankan relevansi dari informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan antara perusahaan dan karyawan didasari komunikasi yang mereka lakukan. Komunikasi bertindak sebagai pengendali perilaku manusia dengan berbagai cara untuk mengungkapkan aspek emosional sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sosial, meskipun dalam praktiknya masing-masing perusahaan memiliki hierarki wewenang dan panduan yang harus dipatuhi. Rifai et al. 2013. Materi selanjutnya ada motif kesadaran. Motif kesadaran adalah sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan. Yang pertama ada keinginan akan kestabilan atau kepastian serta. Yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Keinginan akan kestabilan menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan. Berikutnya ada jenis-jenis dari model proses. 3 model utama dalam pengambilan keputusan berusaha untuk mengidentifikasikan motif dari seorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Model-model tersebut adalah model ekonomi, model sosial, dan model kepuasan Simon. Selanjutnya ada asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Asumsi-asumsi keperilakuan yang mendasari pengambilan keputusan perusahaan. Pertama, perusahaan sebagai suatu unit pengambilan keputusan dan kemudian mengenali orang-orang atau kelompok-kelompok di dalamnya yang bertindak sebagai pengambilan keputusan dan pemecah masalah. Ihsan dan Ishak 2005. Berikutnya ada perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai suatu unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Masalah keputusan yang dihadapi oleh perusahaan begitu banyak dan kompleks. Keputusan dibuat berdasarkan aturan pengambilan keputusan yang telah ditentukan oleh sebelumnya, yang disebut dengan keputusan yang diprogram. Sieber dan March menggambarkan 4 konsep dasar relasional sebagai inti dari pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama ada resolusi semu dari konflik, yang kedua penghindaran ketidakpastian, yang ketiga pencarian masalah, dan yang keempat pembelajaran organisasional. Ihsan dan Ishak 2005. Materi selanjutnya ada manusia para pengambil keputusan organisasi. Adalah penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang yang menjadi tindakan alternatif. Manusialah yang memilih kriteria pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal dan menerapkannya. Ihsan dan Ishak 2005. Masalah pengambilan keputusan berkisar dari yang sederhana sampai yang rumit. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Manusia merupakan makhluk yang rasional karena mereka memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar. Tetapi rasionalitas manusia adalah sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Proses pengambilan keputusan lebih lanjut lagi dipengaruhi oleh tingkat pengalaman sebelumnya dari individu-individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Bauman 1984 mengungkapkan sejumlah perbedaan yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan serta data spesifik yang dipilih oleh para pakar dan
pendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi atau informasi keuangan lainnya. Selanjutnya ada peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seorang menerima, menyimpan, dan memproses serta meneruskan informasi. Materi selanjutnya ada peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Secara definisi, keputusan manajemen memengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Keputusan tersebut dapat memengaruhi hanya satu peristiwa masa depan atau memengaruhi semua kejadian atau tindakan setelah keputusan itu dibuat. Tidak ada kejadian atau tindakan yang dapat diubah oleh suatu keputusan ketika kejadian atau tindakan tersebut telah selesai. Informasi akuntansi yang memfokuskan pada peristiwa-peristiwa di masa lalu tidak dengan sendirinya dapat mengubah kejadian atau dampaknya, kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan, dengan mana kejadian masa depan beserta konsekuensinya ditentukan. Karena pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi fokus pada periode waktu yang berbeda, maka keduanya hanya dihubungkan oleh fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Menurut Hopwood, informasi akuntansi dapat menyediakan beberapa stimuli dengan nama masalah dan peluang, dikenali dan didefinisikan, tindakan alternatif diisolasi, dan konsekuensinya dijelaskan, dan memainkan peran dalam analisis serta penilaian alternatif. Baiklah, sekian materi dari saya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.